Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Brigita Sudin dan teman saya Junior Wage. Kami dari kelompok 28. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi mengenai keamanan sistem informasi. Yang pertama ada pengertian sistem informasi sendiri. Definisi dari sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Berikut adanya kepentingan atau pentingnya keamanan sistem informasi. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi suatu organisasi, baik yang berupa organisasi komersial atau perusahaan, perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, maupun individual atau pribadi. Keamanan informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non-peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, tujuan keamanan sistem informasi. Pada era global seperti sekarang ini, keamanan sistem informasi menjadi suatu keharusan untuk lebih diperhatikan, terutama yang berbasis internet. Karena jaringan internet yang sifatnya publik dan global pada dasarnya tidak aman. Pada saat data terkirim dari suatu komputer ke komputer yang lain, di dalam internet data itu akan melewati sejumlah komputer yang lain, yang berarti akan memberi kesempatan pada user tersebut untuk mengambil alih satu atau beberapa komputer, kecuali suatu komputer terkunci di dalam suatu ruangan yang mempunyai akses terbatas dari komputer tersebut sehingga tidak terhubung keluar dari ruangan itu, maka komputer tersebut akan aman. Kelemahan dan ancaman dari keamanan sistem informasi. Cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti gangguan atau serangan. Yang pertama, untuk mendapatkan akses atau access attack. Kedua, untuk melakukan modifikasi atau modification attack. Dan yang ketiga, untuk menghambat penyediaan layanan atau denial of service attack. Beberapa cara dalam melakukan serangan, antara lain seperti sniffing, spoofing, man in the middle, dan menebak password. Berikut ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman tersebut berasal dari individu, organisasi, mekanisme, atau kejadian yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan pada sumber-sumber informasi perusahaan. Dan pada kenyataannya, ancaman dapat terjadi dari internal, eksternal, perusahaan serta terjadi secara sengaja ataupun tidak disengaja. Berdasarkan hasil survei, menemukan bahwa 49% kejadian yang membahayakan keamanan informasi dilakukan pengguna yang sah dan diperkirakan 81% kejahatan komputer dilakukan oleh pegawai perusahaan. Hal ini dikarenakan ancaman dari intern perusahaan memiliki bahaya yang lebih serius dibandingkan yang berasal dari luar perusahaan. Dan untuk mengontrol atau mengatasinya, ancaman internal dimaksudkan dengan memprediksi gangguan keamanan yang mungkin terjadi. Sementara untuk kontrol ancaman yang bersumber dari eksternal, perusahaan baru muncul atau mulai bekerja jika serangan terhadap keamanan terdeteksi. Namun demikian tidak semuanya ancaman berasal dari perbuatan yang disengaja. Kebanyakan di antaranya karena ketidaksengajaan atau kebetulan, baik yang berasal dari orang di dalam maupun dari luar perusahaan.
Timbulnya ancaman sistem informasi juga dimungkinkan oleh kemungkinan timbul dari kegiatan pengolahan internet. Informasi berasal dari 3 hal utama, yaitu yang pertama ada ancaman alam, ancaman manusia, dan ketiga ada ancaman lingkungan. Aspek ancaman keamanan komputer atau keamanan sistem informasi berupa seperti eruption, informasi dan data yang ada dalam sistem komputer dirusak dan dihapus sehingga jika dibutuhkan data atau informasi tersebut tidak ada lagi. Ada interception, informasi yang ada disadap atau orang yang tidak berhak mendapatkan akses ke komputer di mana informasi tersebut disimpan. Modifikasi, orang yang tidak berhak berhasil menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim dan diubah sesuai keinginan orang tersebut. Dan fabrication, orang yang tidak berhak berhasil meniru suatu informasi yang ada sehingga orang yang menerima informasi tersebut menyangka informasi tersebut berasal dari orang yang dikehendaki oleh si penerima informasi tersebut. Risiko. Dengan mengetahui ancaman dan kelemahan pada sistem informasi, terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam masalah keamanan sistem informasi yang dikenal dengan 10 domain, yaitu akses kontrol sistem yang digunakan, telekomunikasi dan jaringan yang dipakai, manajemen praktis yang dipakai, pengembangan sistem aplikasi yang digunakan, kriptografi yang diterapkan, arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan, pengoperasian yang ada, business continuity plan, dan disaster recovery plan, kebutuhan hukum, bentuk investigasi dan kode etik yang diterapkan, dan terakhir tata letak fisik dari sistem yang ada. Ke-10 domain tersebut dimaksudkan sebagai antisipasi risiko keamanan informasi, yaitu hasil yang tidak diinginkan akibat terjadinya ancaman dan gangguan terhadap keamanan informasi. Semua risiko mewakili aktivitas yang tidak sah atau di luar dari yang diperbolehkan perusahaan. Macam-macam risiko tersebut dapat berupa pengungkapan dan pencurian ketika database dan perpustakaan perangkat lunak dapat diakses oleh orang yang tidak berhak. Penggunaan secara tidak sah terjadi ketika sumber daya perusahaan dapat digunakan oleh orang yang tidak berhak menggunakannya, biasa disebut hacker. Pengrusakan secara tidak sah dan penolakan pelayanan. Penjahat komputer dapat masuk ke dalam jaringan komputer dari komputer yang berada jauh dari lokasi dan menyebabkan kerusakan fisik seperti kerusakan pada layar monitor, kerusakan pada disket, kemacetan pada printer, dan tidak berfungsi keyboardnya. Modifikasi secara tidak sah. Perubahan dapat dibuat pada data-data perusahaan, informasi, dan perangkat lunak. Beberapa perubahan tidak dapat dikenali sehingga menyebabkan pengguna yang ada di output sistem menerima informasi yang salah dan membuat keputusan yang salah. Tipe modifikasi yang paling dikhawatirkan adalah modifikasi disebabkan oleh perangkat lunak yang menyebabkan kerusakan, biasanya dikelompokkan sebagai virus.